di tengah-tengah mandi, gue ngedengar ada suaranya tuh kayak orang nyinden, ngerti gak sih? Nyanyi cuma bukan nyanyi, kayak emang senandung doang gitu lah. Selamat malam Dateris, balik lagi sama gua Davi. Dan di episode kali ini episode spesial karena Halloween. Jadi gue mendatangkan bintang tamu spesial juga, yaitu Hai, gue Naya. Nah, gimana nih kabar lu? Baik sih, alhamdulillah. Lagi bintang doang sedikit. Kabar lu baik? Alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana nih? Semoga baik-baik aja ya kabarnya. Semoga baik-baik aja. Nah, di episode kali ini kita lebih prepare ya nggak sih? Karena kita make up juga dan kita merias studio itu. Bagus banget ini. Ini bukan bola basket, ini labu. Nah, ini tuh hantu-hantu gitu. Nggak jelas nih dia. Nah, di episode kali ini kita juga bakal ceritain pengalaman horor Naya yang bersama teman-temannya di SMP. Nah, sebelum masuk ke pengalaman horor Naya, kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Langsung aja nggak sih ke ceritanya? Gue tuh pengen cerita tentang pengalaman horor gue sama temen-temen gue di pesantren. Pesantrennya di mana tuh? Tangerang, karena dulu SMP gue pesantren Lumayan 3 tahun. Nah, jadi ceritanya gue tuh sebenarnya dari awal masuk ya gue nggak pernah lah kayak diganggu sama hantu-hantu di sana, penunggunya. Nggak mau juga nggak Iya, sih? nggak mau juga. Paling gue ini dengar cerita dari temen gue Yeah. kayak dia diganggu apa segala macam. Tapi gue nggak pernah ngalamin. Nah, jadi cerita yang mau gue ceritain kali itu bener-bener first time gue digangguin lah sama makhluk di sana. Serem banget gak sih? Kayak Merinding. Nah, jadi ceritanya ini tuh kejadiannya waktu gue kelas 2 SMP, kelas 8. Nah, hari Minggu. Jadi kalau di pesantren gue tuh hari Minggu kan bebas gitu ya. kayak hari libur gitu Iya, ya. libur kayak ya udah kayak biasa, nggak ada aktivitas. Jadi bebas. Lo kalau habis salat subuh mau tidur lagi, mau olahraga, mau makan itu serah lah karena kan bebas. Iya. Kalau gua biasanya habis salat subuh tidur lagi karena kan dari Senin sampai Jumat Lah, kurang emang lo kan sukanya tidur. Maksudnya itu kan kurang tidur. Jadi gua hari Minggu tidur sepanjang hari. Nah, terus tapi ini tuh nggak sepanjang hari, biasanya emang lama kalau tidur ya, cuma itu tuh gue sempetin lah buat sarapan. Gue tidur dari abis subuh sampai jam 8-an, abis itu gue sarapan. Nah, abis sarapan jam 9 atau jam 10-an lah gue mandi kan. Nah, sebenarnya dari pagi itu, dari yang abis gue sholat subuh segala macam itu gue nggak ngalamin kejadian aneh apapun ya. Nah, kejadian anehnya itu dimulai waktu gue mau mandi. Malam-malam tuh? Enggak, Atau sore? pagi-pagi. Oh, masih Jam pagi. 10 pagi ya. Nah, kenapa gue sebenarnya emang gue suka ya kalau hari Minggu tuh gue selalu mandi jam segitu karena sepi kan. Kalau pesantren gitu kalau ya itu mandinya harus rame gitu Iya, kan. Jadi pagi-pagi ngantri ya. iya, jadi gue lebih suka mandi jam segitu karena sepi. Gue nggak perlu ngantri lah mau mandi. Jadi ceritanya waktu abis sarapan ini kan gue ke kamar kan nyiapin barang gue lah segala macam buat gue bawa ke kamar mandi. Nah, terus habis itu pokoknya pas gue lagi nyiapin barang kan di depan lemari, gue masukin tote bag segala macam. Temen gue namanya Rara. Temen gue ngomong, Naya nanti aku mandi bis kamu ya, katanya. Karena Oh, kalau di pesantren gitu kayak mandinya tuh ganti-gantian gitu, iya, terus ngantri ke belakang jadi gitu ya. kalau misalkan dia udah ngomong kayak gitu ke gua, jadi gua masukin lah barangnya atau apa. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mau mandi, nggak jadi karena itu kamar Iya. mandinya udah di tag gitu kan. Jadi udahlah, gua bilang iya nanti dimasukin handuknya. Udah gua jalan ke kamar mandi. Nah, gua tuh kamar pesantren gua kan di lantai 1 ya. Nah, kamar di lantai 1 ke kamar mandi tuh emang rada jauh karena pokoknya harus ngelewatin lorong dulu. Gelap lah gitu kan pokoknya harus pokoknya kalau mau ke kamar mandi lantai 1 tuh harus ngelewatin lorong dulu. Lorongnya tuh emang selalu gelap gitu ya, gua nggak tahu kenapa. Nggak ada emang gelap. lampunya emang? Ada, cuma udah remah-remah tapi nggak tahu nggak diganti. Emang Gembel gelap banget gitu, sih. maaf. Terus habis itu harus ngelewatin lorong itu tuh ada tempat wudhu gitu loh, lumayan gede tempat wudhunya. Nah,
masuk lagi ke jemuran, abis itu baru nemu kamar mandi. Tapi kamar mandi juga ada lorongnya gitu, jadi kayak lorong dulu, terus ntar ada kamar mandi berjejer gitu loh, ada sekitar 6 atau 7 pintu lah, gue lupa. Nah itu pas gue kamar mandi tuh kamar apa pintunya kebuka semua, berarti kan kayak kosong semua gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah, gue masukin kamar mandi paling kiri pintu kedua. Nah akhirnya ya udah gue mandi segala macem. Sebenarnya dari awal gue mandi nggak ada kejadian aneh, kayak ya udah biasanya gue mandi kayak sebelum hari-hari minggu sebelumnya gitu kan. Tiba-tiba waktu lagi di tengah-tengah mandi, gue ngedenger ada suara kayak suaranya tuh kayak orang nyinden, ngerti gak sih? Serem banget. Bukan nyanyi, kayak emang senandung doang gitulah. Nah terus habis itu sebenarnya gue agak gagal fokus ya. Gue pikir itu tuh kayak ya udah kan suara orang nyanyi aja gitu. Terus kayak nggak memperdulikan gitu ya. Gue nggak peduli gitu lah, itu orang kali ya. Nah tapi lama-lama suaranya kayak suara si Rara. Si Rara yang teman lu tidur nitip iya, itu. kan kayak sebenarnya gue mikir kayak ini suara Rara apa bukan gitu kan. Tapi pas gue liat kayak suaranya Rara gitu kan. Terus habis itu pokoknya udah mulai deg-degan tuh kan gue di situ. Tapi gue awalnya belum mikir macam-macam karena kan gue masih ngira itu orang ya. Nggak mikir aneh-aneh juga sih. Dan gue udah mikir macam-macam gitu kan. Nah lama-lama enggak, awalnya gue panggil dulu kan di situ. Gue panggil Ra gitu. Gue manggil sekitar 3 atau 4 kali kayak gue manggil. Terus nggak nyaut? Nggak ada sautan apa-apa, bener-bener nggak ada nyaut. Nah abis itu pokoknya karena gue masih penasaran kan, kerannya gue matiin. Terus? Nah pas gue matiin, lo tahu suaranya ikut hilang, bener-bener nggak ada. Bener-bener hening banget lah suaranya. Tapi lu panggil dia nggak? Panggil. Pas tapi udah dimatiin kerannya? Iya, gue kayak mikir dulu kan kayak kok hilang gitu. Terus karena gue penasaran ya kok ikut hilang. Akhirnya gue panggil lah tuh suaranya. Gue panggil orangnya kan. Gue panggil, Ra gitu. Itu tuh nggak langsung jawab, tapi kayak selang beberapa detik dong gitu lah. Kayak, tapi nggak langsung jawab. Tahu. Tiba-tiba dijawab sama dia. Yang bikin gue kaget lagi tuh suaranya lemes banget. Sebenarnya dari itu gue mikir aneh-aneh kayak kok lemes banget. Dia cuma jawab kayak gini doang kayak ya gitu. Kayak orang baru bangun tidur. Iya, bener-bener kayak lemes banget lah. Terus disitu kan gue kayak udah merinding gitu ya sebenarnya. Terus pokoknya disitu gue sautin lagi, gue bilang, oh udah mandi duluan sih Ra, berarti nggak usah ini ya, nggak usah gue masukin handuknya. Terus dia jawab gak? Jawab lagi, dia bilang, iya Nay, nggak usah gitu. Pokoknya gimana sih kayak suara-suara lembut banget suaranya. Iya, suara serem gitu. Gue tuh mikir itu bukan Rara karena biasanya ya Rara kalau ngomong sama gue dia nggak pernah kayak gitu. Suara tuh kayak ya udah selalu senang, apa ceria gitu ya orangnya. Itu kayak bukan Rara, cuma pas lagi nyinden itu suaranya kayak Rara. Terus tapi lu mikir gak kalau itu Rara pas suara ngomongnya tuh? Kayak itu gue bukan mikir itu Rara karena beda banget suaranya. Terus udah berpikir juga ya. Pas akhirnya ya udah kan gue sambil degan ya, gue nyalain lagi tuh kerannya. Pas gue nyalain lagi kerannya, suara nyindennya ada lagi, dia lanjut nyanyi lagi. Di situ gue udah merinding banget kan. Gue udah gak betah lah mau mandi lama-lama. Misalkan gue kalau hari Minggu mandi lama ya karena mumpung gak ada orang jadi ya. gue bisa mandi semau gue yeah. gitu kan. Tapi tuh gue buru-buru banget mandi karena gue takutnya bayangin sih mandi sambil ada suara orang sini. Iya Tapi sih, kita nggak tahu itu ngapain. siapa. Terus akhirnya ya udah kan gue mandi lah, gue buru-buru. Nah itu bener-bener gue mandi sambil ditemenin suara sindenan itu sampai sampai selesai. Iya, sampai pokoknya gue sengaja pas gue pakai baju gue nggak matiin kerannya karena gue takut biar nggak sebisi banget lah ya kondisinya gitu. Habis itu pas gue udah kelar pakai baju segala macam, baru tuh gue matiin kerannya. Dan di situ suaranya baru hilang lagi. Iya, baru hening banget lah pokoknya. Nah akhirnya gue keluar kamar mandi. Tapi pas lu keluar kamar mandi tuh ada orang gitu nggak? Gak ada sih banget, kayak sebelumnya gue pas mau masuk kamar mandi sedih banget lah pokoknya. Terus akhirnya yaudah gue langsung keluar kamar mandi kan buru-buru. Sebenarnya gue tuh keluar kamar mandi gue gak ada niatan mau ngecek apa gimana kan, karena kayak udah takut gitulah. Nah tapi akhirnya ada satu yang menarik perhatian gue. Tiba-tiba pintu kamar mandi yang kedua paling kanan tuh ketutup. Kan kalau ketutup ada orang. Pas lu masuk kebuka semua kan? Kebuka semua, makanya tuh ketutup. Itu gue kayak jadi kepo kan, gue kira itu Rara beneran. Jiwa penasarannya. Iya, takut gue kalah.
duluan. Akhirnya gue samperin itu pintu kamar mandi. Gue samperin pintu kamar mandinya. Kalau di situ gue panggil kan, di situ gue panggil lah itu si Rara. Iya, gue panggil Rara. Rara, itu bener gak ada yang nyaut. Terus kan ini juga ya, apa namanya, gak ada suara keran juga kan. Jadi kayak gue kira, oh dia lagi pakai baju kali. Karena kan mandinya sama gue ya, masa dari tadi kan sama nyanyi gue pikir. Terus ternyata gue ada kalau 3 menitan berdiri di situ. Nungguin dia doang. Iya, gak ada sautan apapun juga kan. Pas gue dorong, ternyata pintunya gak dikunci dan ternyata di dalam situ gak ada orang. Terus tapi lu panik gak abis lu dorong gitu? Gue langsung kayak bengong dulu lah, kok gak ada orang, gue kaget dulu kan. Disitu kayak abis itu gue kayak pikir, abis gue langsung lari ke kamar gue. Karena kalau dengan posisi panik. Iya, karena kalau emang misalkan itu Rara, harusnya ada dong. Karena jarak dari gue pakai baju ke kamar mandi gak lama kan, cepet banget. Jadi kayak harusnya Rara masih ada, tapi itu gak ada. Disitu gue makin mikir yang enggak kalau itu bukan Rara. Iya sih, gue juga panik kalau jadi lo. Terus habis itu langsung masuk lah, gue udah menjauh kan ke kamar. Gue lari tuh ke kamar, bawa anduk, bawa tote bag isi baju kotor segala macem. Terus habis itu pas gue masuk kamar, gue langsung kayak sambil gitu-gitu kan, gue langsung buka kayak pintu. ngos-ngosan. Iya, pas gue buka pintu, gue makin kaget. Ternyata lu tahu di situ Rara tidur. Terus dia tidur pakai baju yang gue lihat sebelum Lu mandi. gue mandi, belum pakai baju yang tadi pagi lah gitu. Terus itu gue bangun dulu depan pintu ngeliatin dia, karena depan kamar gue kalau buka pintu itu langsung kasur gue marah kan, kasur gue marah tingkat gitu ya. Jadi kasur gue marah tingkat, kayak kasur dia di bawah, kasur gue di atas. Nah, jadi kan kelihatan ya kalau dia tidur di bawah. Gue langsung kayak bengong gitu. Terus dia di kamar mandi, kalau bukan Rara siapa? Kan karena gue panggil Rara, dia nyaut dia, kenapa gitu kan? Jadi iya. itu gue makin panik gitu loh, gue makin merinding kan di situ. Akhirnya gue langsung jalan tuh ke lemari, gue beresin lah barang-barang yang gue bawa, gue taro ke lemari gue kan. Iya. Nah, gue pengen bangun Rara tapi gue takut dia ngalamin hal yang sama. Tapi jadi lu nggak cerita gitu ya ke Rara? gue pengen cerita juga, takutnya dia parno kan mau mandi. Jadi ya udahlah gue bangunin, Rara ini apa namanya, kamar mandi ya, gue mandi. Kata Rara, oh iya Nay, gak apa-apa, makasih. Dia langsung pergi, kata gue, ya Allah semoga Rara ini gak ngalamin juga. Takut kan, kasihan ya, kayak udah gue aja gitu. Terus gimana di situ, tuh? ya udahlah, gue masukin baju gue sambil bengong karena gue masih mikirin Kayak ya, mikir. jadi yang kejadian sama gue tuh apa, hal yang terjadi sama gue Terus tuh apa siapa gitu. ya? Iya, terus habis itu pokoknya udahlah, gue tiba-tiba di kamar gue ada anak kamar lantai 3, temen Aisyah. Nah, si Aisyah ini ternyata lagi cerita juga sama temen anak kamar gua, cerita pengalaman horor dia juga di kamar mandi juga. Tapi kan Aisyah ini anak kamar lantai 3 ya, jadi cerita Kayak 3 gitu. iya, di 3 kamar gua lantai. tuh ada 3 lantai, gua lantai 1, si Aisyah ini ke lantai 3. Emang kata tuh lantai 3 tuh horor, kata lebih horor daripada lantai 1. Banyak kejadian ya? Iya, terus habis itu banyak yang diganggu lah, lebih pede diganggu tuh dari lantai 3. Terus pokoknya di situ Aisyah tuh lagi cerita, katanya jadi dia tuh semalam kebelet pipis sekitar jam tengah malam lah, gue nggak tahu ya apa detailnya jam berapa, tapi pokoknya tengah malam dia tuh kebelet pipis. Nah biasanya dia tuh ini bangunin temennya yang satu lagi namanya Aul, tapi kebetulan si Aul ini tuh lagi di UKS sakit, jadi tidur di UKS kan. Jadi kalau pesantren gua kalau sakit gak di kamar, tidur di UKS. Nah terus pokoknya jadi si Aisyah bangunin temennya satu lagi namanya Syakira, itu kan teman gua juga ya. Terus pokoknya si pas Aisyah bangunin Syakira, dia bangunin gini kan, kayak Sak, bangun yuk temenin gua pipis gitu. Terus si Syakira langsung bangun, tapi bangunnya duduk dulu, langsung duduk gini bangun Kayak iya, nggak ada males-malesannya dulu gitu nggak ya? ada reaksi apa-apa gitulah. Terus pokoknya di situ si Aisyah sebenarnya udah mikir aneh-aneh ya, cuma kayak mungkin dia bangun tidur kali, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus ya udah tuh pokoknya si Syakira langsung ngomong ya ayo gitu, kayak ketus banget ya, sebaliknya Kayak orang sama sebel. si Rara kan lemes banget, dan itu kayak ketus banget ya ayo gitu. Kayak orang sebel gitu iya, ya? terus si Syakira langsung jalan duluan, si Aisyah ngikutin kan di belakangan. Di situ Aisyah tuh udah kayak kok
kayak gini sih Shakira biasanya nggak kayak gitu kan. Nah tapi kayak ya udahlah mungkin bangun tidur gitu akhirnya ya udahlah. Nah kamar mandi di lantai 3 itu samping-sampingan sama kamarnya Aisyah ini, jadi kayak deket lah, nggak jauh gitu kan. Terus pas mereka lagi jalan ke kamar mandi sebenarnya mereka nggak interaksi apapun. Terus si Aisyah juga nggak fokus banget sama mukanya Shakira kan, jadi nggak tahu itu Shakira apa bukan gitu. Terus akhirnya si Aisyah masuk ke kamar mandi, si Shakira nunggu depan pintu. Pas pokoknya Aisyah tuh pipis gak lama, namanya pipis kan sebentar doang ya. Pas dia buka pas dia buka kamar mandi, Shakiranya udah nggak ada. Kemana dia ninggalin di? Iya, nah di situ tuh Aisyah mikirnya ditinggal Iya kan, nggak sih? karena kayak kemana coba kalau emang itu Shakira kemana kalau dia pergi pasti ditinggal. Terus akhirnya si Aisyah di situ kesel banget, kayak kok dia ninggalin sih gitu. Akhirnya dia langsung bete lah gitu kan, bete langsung ke kamar, dia lanjut tidur tanpa ngelihat ngelihat si kasur Aisyah dulu, kasur Shakira dulu, dia udah di kasur apa belum gitu kan, karena dia bete. Udah sebel juga iya. ngapain gue ngecek. Dia kesel sampai pagi, ternyata pas pagi mereka ketemu kan papasan lah di masjid. Di situ Aisyah langsung nyolot, dia ngomong gini, Shakira, lu songong banget ya ninggalin gue semalam, dia ngomong kayak gitu. Karena emang dia tuh CS banget itu loh, jadi kayak udah deket lah, jadi ngomongnya kayak gitu. Songong banget ninggalin gue semalam, gue lagi pipis lu tinggalin. Di situ Shakira kayak kaget, kayak ninggalin apaan sih, kamar mandi apaan, pipis apaan, gak Shakira gitu. Terus Nggak tahu apa-apa, kayak orang nggak tahu apa. Gimana sih orang nggak tahu apa-apa ditodong nanya Kayak gitu linglung. kan, kaget ya. Terus habis itu si Aisyah ikutan kaget lah, kok nggak tahu sih, kan semalam lu nemenin gue pipis, kata Aisyah gitu. Terus kata Shakira, pipis apaan orang semalam gue nemenin Aul di UKS, semalam gue tidur di UKS, gue nggak tidur di kamar, kata Shakira gitu. Di situ Aisyah makin kaget kan, kayak lah apaan sih lu semalam nemenin gue kamar mandi ya, kata gitu. Terus kata Shakira, enggak salah demi Allah, gue gak nemenin lu ke ini, gue gak nemenin lu ke kamar mandi, kata gitu. Terus lalu disitu katanya Aisyah tuh langsung kayak kaget banget, kayak berarti semalam dia bukan pipis sama manusia, dia bukan pipis sama orang, mungkin itu Koreanya Shakira kali ya. Nggak tahu juga sih. Nggak ada yang tahu, karena nggak tahu sampai sekarang. Emang anuan lu tuh horor gitu ya, pesantren lu? Gue main horor karena kan pesantrennya kecil ya, nggak gede-gede banget kan pesantrennya. Jadi kayak ya udah, kayak jadi gue tuh sama yang lain tuh, sama angkatan lu gue juga kenal karena pesantren kecil, karena kan jadi kayak cewek gitu kan. Iya. Jadi kayak satu lingkungan gitu. Itu juga pesantrennya kayak di gang-gang atau? Iya, rada masuk gang kampung gitu. Ini jadi Tangerang kota. Tapi lu ada lagi gak cerita yang horor gitu atau kayak? Ada sih, tapi dari temen gue. Jadi di pesantren gue tuh lumayan banyak korinnya gitu ya, gue nggak tahu, tapi beneran banyak lah korin gitu. Jadi ada temen gue waktu itu, dia tuh pengen ini sih, pengen ke masjid. Kan kalau di pesantren gue ke masjidnya tuh pagi ya, kalau hari biasa, karena kan kamar dikunci, jadi kita nggak bebas masuk kamar. Nah temen gue ini anggaplah namanya Putri kan. Nah si Putri ini tuh pengen ke masjid, tapi masih jam 2 pagi karena dia mau ujian kenaikan juz. Jadi dia itulah jam 2 pagi kan dia jalan ke masjid. Nah dia tuh pengen nyamper temennya yang dia nggak nyamper temennya. Nah temennya ini di lantai 2. Nah si temen gue si Putri ini di lantai 3 kan kamarnya. Nah dia turun pas sampai di lantai 2, di sebelah sana pokoknya kan tangganya tengah-tengah gini ya, di situ tuh kayak ada kaca gitu loh, di sananya ada kaca tuh gede banget, kayak segede apa ya, pokoknya kacanya gede banget lah gitu intinya. Nah terus pokoknya tiba-tiba si Putri ini ngeliat temennya, ada temennya gitu di bener-bener samping kaca, namanya Raisya misalkan. Nah habis itu si Putri ini ngeliat kan si Raisya itu, tapi tuh apa ya, kayak dia nggak ngeh ya sebenarnya, tapi kayak dia langsung manggil, kayak Raisya mau ikut nggak ke masjid, dia teriak gitu, masih jam 2 pagi kan. Terus ditanggapin nggak? Tapi awalnya saya itu nggak nengok, dia ngeliat lurus doang, tiba-tiba nengok gini kan, rasanya juga ada agak horor ya, dia nggak kayak gitu. Ke si Putri, Putri
emang dia nggak penakut kan, pada dasarnya nggak penakut. Terus akhirnya si Putri ngomong, kok diem aja sih, mau ikut nggak ke masjid? Dia ngomong kayak gitu. Madi Gendut itu ya kan, dia. kok diem aja sih, mau ikut nggak ke masjid? Kata gitu. Terus kata si Raisa, cuma gini doang. Geleng-geleng, Gini nggak doang. ngomong. Iya, terus habis itu akhirnya ya udah kan si Putri ya udahlah gitu. Dia jalan tuh ke masjid, jalan ke masjid, pas sampai masjid lu tahu ternyata si Raisa udah dari situ lagi ngaji. Udah di situ. Terus siapa yang di atas tadi? Korin dia ngasih pasti. Ih, Kayak serem udah banget ngaji. sih. Terus di situ awalnya dia kaget gitu ya, tapi kayak jam 2 pagi horor banget kalau ceritain horor gini. Dia ceritain pas sarapan. Ke Raisanya. Dia ngomong, iya. Tadi gue ngeliat Korin lu tahu di itu, katanya gue ngeliat Korin lu tahu tadi di lantai 2 katanya. Terus nah di situ si Putri baru sadar kalau pas dia manggil Raisa itu matanya hitam semua. Dia baru sadar banget kayak tadi tuh matanya hitam semua. Jadi kayak emang itu Korin gitu loh, bukan Raisanya. Serem banget. Banyak sih kejadian Gila juga ya pesantren lo ternyata. di pesantren gue sebenarnya banyaknya ketemu Korin sih. Kayak ada aja lah gitu ketemu Korin. Menurut kalian gimana nih guys dari cerita Naya yang tadi? Kayak serem gak? Atau Menurut kayak aku serem. kaget gak sih? Kayak apalagi Korin gak sih? Korin Gue tuh gak pernah ketemu Korin. nggak pernah sih, alhamdulillah, dan jangan sampai. Gue juga gak pernah, cuma ini sih dari temen gue aja sih. Tapi emang serem sih, jujur gue gak mau ketemu Korin. Karena katanya, ini fun fact ya guys, katanya kalau misalkan Korin itu dia gak punya ini nih, yang lekukan di bibir itu dia gak punya, jadi bibirnya rata. Ih, Nah kalau yang jelek. itu kan, kan gue gak tahu ya yang itu, yang si Putri ketemu Raisa Iya. itu, kan katanya matanya hitam kan, gue gak tahu itu Korin apa bukan, apa itu iblis apa apa. Oh iya, buat kalian yang punya pengalaman horor kayak Naya juga, bisa cerita di email kita, ntar kita taruh di deskripsi bawah. Nah, ntar dari cerita yang paling menarik, gue bakal ceritain di channel ini juga. Mungkin bisa mengundang kalian juga ke sini, kan gak ada yang tahu. Habis aku siapa? Nah, pokoknya kalian jangan lupa kalau kalian mau nonton episode selanjutnya nih ya, jangan lupa like, komen, sama subscribe channel kita. Pokoknya harus Biar nggak subscribe tuh, harus ketinggalan. jangan ketinggalan karena episode-episode Kalian selanjutnya lebih pasti seru. seru. Mungkin segitu aja dari kita. Dadah.